Selamat siang. Kan hari ini kita kembali dalam pertemuan virtual yang dua untuk acara CAPA. Terima kasih untuk Marinda Ministry sudah fasilitasi kita dalam acara ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Martinus Liur, terima kasih untuk Ibu Nana Liur, Ibu Neta Geraldine, dan semua ibu-ibu yang sudah bergabung dalam Zoom kita di siang hari ini. Sebelum kita mulai acara kita, saya mau menyapa ibu-ibu yang ada di daerah Papua. Ada sudah bergabung Ibu Olivia atau belum? Ibu dari Papua, boleh lambaikan tangan. Ibu-ibu dari Bekasi, Bandung, Bogor, Jawa Barat ya. Boleh lambaikan tangannya Ibu. Ibu-ibu di wilayah Jawa Barat. Ibu dari daerah Banten, Ibu Yen, Ibu yang lain yang dari Banten boleh lambaikan tangan. Ibu dari Jakarta, ibu-ibu dari daerah Jakarta boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Ada yang belum tersentuhkan, boleh kita semua lambaikan tangan kita. Ya, yang hari ini kita akan mengawali pertemuan kita dengan mengangkat satu pujian, Sungai Sukacitaku, dan nanti Ibu Pendeta Geraldine akan mengawal kita dalam doa. Kita angkat pujian Sungai Sukacita. Ya, kita bersukacita di siang ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sekali lagi ya, sungai sukacita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes. Yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Yuk sama-sama mengalir. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita berdoa.
Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai perempuan pemberi kehidupan, kami berbangga kepadamu ya Allah, karena Engkau senantiasa menuntun kami, memakai kami Tuhan untuk terus berfungsi, menjadi cara Tuhan untuk mengekspresikan kasih Tuhan dimanapun. Siang ini kami ada di tempat ini, kami terus mau belajar, kami terus mau dibentuk. Ya Roh Kudus, Engkau yang menuntun kami. Ibu Nana Liur yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, mengurapinya dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mendapatkan apa yang Tuhan kehendaki. Biarlah kebenaran Tuhan dinyatakan secara kuat untuk para perempuan di Zoom siang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan pertemuan Zoom Talk ini dari awal sampai akhir, jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Saya serahkan kepada Ibu Moderator. Terima kasih Ibu Aldin. Ibu-ibu, kita akan sama-sama belajar dari Jawa, dan siang hari ini Bu Nana menolong dan membantu kita untuk sama-sama mengerti lewat kebenaran firman-Nya. Saya persilakan pada Ibu Nana Liu untuk boleh menyampaikan firman Tuhan. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Rohani, Ibu Pendeta Geraldina. Shalom semua ibu-ibu. Selamat siang, selamat sore untuk Indonesia Timur, Indonesia Tengah. Saya bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan belajar menjadi Calva. Kita semua masih belajar ya. Setelah pertemuan pertama, saya banyak mendapat WA, selain ucapan terima kasih, juga pengharapan supaya dibikin lagi gitu. Ya, kami butuh Bu, soalnya ikut camp ada yang udah 8 tahun lalu gitu ya, minimal 5 tahun lalu, gitu udah pada lupa gitu. Nah kalau udah lupa gimana mau prakteknya gitu ya, kalau udah lupa kebenarannya. Nah ada yang bilang Bu kalau bisa dikasih PowerPoint-nya, kita diingatkan lagi sesi-sesinya supaya kita bisa mengingat lagi kebenaran firman itu. Ada juga yang bilang, waduh, kalau bisa camp lagi, wah camp melulu, kapan kita prakteknya gitu ya. Memang kalau suasana camp itu euforianya kayaknya gimana gitu loh. Kita bertemu dengan kebenaran, ketemu dengan teman-teman yang baru, ya kita bisa curhat. Tapi itu semua ada waktunya gitu ya. Kalau camp melulu, ya suami juga bisa komplain, anak-anak bisa komplain gitu ya. Jadikan hidup kita sehari-hari ini ya sebagai camp, itulah suasana camp itu gitu loh. Waktunya kita praktekkan setiap kebenaran yang kita terima. Nah, ibu-ibu dalam sesi 1 ya, sesi 1 itu Calva atau wanita pemberi kehidupan, boleh di share screen, di share PowerPoint saya. Kita belajar bahwa banyak wanita yang menerima jati diri yang salah. Ya. Banyak wanita yang mendasarkan kehidupannya, membangun hidupnya di atas penampilan. Ya, di atas kekayaan, di atas di gelar, di atas pelayanan, ya, atas kecantikan, atas keutuhan keluarga. Ya, semua tidak salah ibu-ibu. Kita bukannya tidak boleh memiliki itu, tapi bukan itu tempat kita meletakkan nilai hidup kita sebagai seorang wanita. Ya. Nah, apa dasar kebenaran kita untuk membangun kehidupan kita sebagai seorang wanita?
Ya, dari sesi 1 kita belajar bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, dasar kebenarannya boleh lanjut saja ke screen yang ketiga, screen yang keempat, slide yang keempat. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Itu dasar kebenaran yang pertama. Lalu dasar kebenaran yang kedua, kita diberi mandat menjadi seorang penolong, ya, Kejadian 2 ayat 18. Dan kebenaran yang ketiga, kita diberi identitas sebagai seorang Cafa, seorang Hawa. Kejadian 3 ayat 20. Ya, manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, artinya dialah ibu dari semua yang hidup. Bahasa Inggrisnya life giver, makanya kita memakai istilah wanita pemberi kehidupan. Nah, ini dasar-dasar kebenaran yang kekal, yang kokoh, yang tidak akan pernah tergoyahkan, yang harus kita pakai untuk membangun hidup kita sebagai seorang wanita. Kalau tadi penampilan, dia bisa diambil dari kita. Kekayaan bisa sekejap hilang, kecantikan bisa memudar gitu ya. Segala sesuatu yang kita miliki itu bisa hilang dalam sekejap. Oleh sebab itu kita tidak boleh memakai hal-hal itu untuk menjadi dasar membangun hidup kita. Kalau enggak kita akan goyah. Nah, itu saya review dulu untuk sesi 1 ya, supaya ibu-ibu yang katanya lupa ya itu bisa diingatkan kembali. Nah, hari ini kita belajar tentang Woman of God. Ya, saya hanya mengambil satu bagian dari 3 dasar kebenaran ini, yaitu kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, karena sesi 1 ini dia bicara tentang bagaimana kita memiliki persepsi yang benar tentang hidup kita sebagai seorang wanita. Jadi lebih banyak mengubah cara pandang kita sendiri terhadap diri kita. Kita memiliki cara pandang yang benar tentang Allah dan memiliki cara pandang yang benar tentang siapa diri kita. Sesuai maunya Allah gitu ya. Nah, boleh kita lihat Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Slide berikutnya. Kita baca sama-sama ya dengan bersuara di tempat kita masing-masing. 1 2 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini ayat yang kita dapatkan di sesi 1 ya dan sesi 2. Saya gabung Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Nah, ibu-ibu, di sini kita melihat ada kata kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah ya. Kalau ayat 27-nya hanya dikatakan menurut gambar, enggak, itu enggak, bukannya berarti bertentangan, enggak. Itu sama saja gambar dan rupa Allah. Dalam bahasa Ibrani, boleh diklik lagi, dalam bahasa Ibrani itu gambar itu selem, Inggris itu image. Ya, sedangkan rupa itu dalam bahasa Ibrani demut, dan kalau dalam bahasa Inggris itu likeness. Saya nggak terlalu kita nggak usah terlalu banyak ngebahas ini. Tapi ini maksudnya gambar dan rupa Allah itu maksudnya kayak gini. Manusia itu tidak hanya sebagai representatif, tidak hanya gambar itu dia mewakili Allah, ya representatif.
dia seseorang yang dapat mewakili Allah, yang cakap, yang tepat mewakili Allah. Itu yang dimaksud dan representatif. Yang menggambarkan Allah. Tapi juga dia representasional. Representasional itu menggambarkan sesuatu dengan jelas. Dalam hal ini menggambarkan Allah itu dengan jelas. Nah, itu yang dimaksud dengan gambar dan rupa. Gitu ya. Pengertian aslinya itu seperti itu. Nah, jadi kita menggambarkan Allah dengan jelas. Kita memiliki pola sesuai dengan polanya Allah, tapi kita juga menggambarkan Allah itu serupa dengan Dia. Tapi kita bukan Allah, kita hanya serupa, gitu ya. Nah, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan woman of God. Berdasarkan kebenaran di Kejadian 1 ayat 26 dan 27 ini. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu yang membuat kita menjadi woman of God. Artinya apa, Ibu? Kebenaran yang pertama, yang harus benar-benar menjadi satu kuasa yang mengubah paradigma kita. Yang pertama adalah bahwa ada hidup Allah di dalam hidup kita. Ada hidup Allah di dalam hidup saya. Ya, kita belajar di sesi 1 ada perbedaan pengertian hidup dalam bahasa Yunani, zoe dan bios. Nah, bios itu hidup yang digambarkan untuk binatang, tumbuh-tumbuhan. Makanya ada ilmu biologi ya, ilmu hayat. Nah, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan itu hanya hidup untuk waktu itu saja. Dia tidak pernah berpikir untuk kekekalan gitu ya. Kita nggak pernah lihat misalnya, wah ada monyet lagi diam-diam, kusuk berdoa gitu. Temannya tanya, kenapa lu kok jadi anteng begini gitu ya. Gue bertobat soalnya gue takut masuk neraka gitu. Gue mau masuk surga. Nggak pernah ya kita lihat monyet kayak gitu gitu. Atau anjing atau kambing gitu tiba-tiba mengalami perubahan hidup gitu ya. Karena memikirkan kekekalan, enggak. Hidup mereka hanya bertahan, mempertahankan hidup mereka hanya untuk saat itu. Gitu. Nah, beda dengan zoe. Hidup itu berlangsung sampai pada kekekalan. Salah satu keserupaan kita dengan Allah adalah zoe ini. Ya, karena Allah menghembuskan napas hidupnya kepada kita sehingga kita manusia menjadi makhluk yang hidup. Yang awalnya hanya berupa debu tanah. Ya, yang hina, tapi karena ada hidup Allah menjadi mulia. Nah, ini kebenaran ini harus benar-benar menjadi kebenaran yang mengubah paradigma kita. Nah, konsep manusia yang dipenuhi oleh hidup yang ilahi sebenarnya juga dipahami oleh bangsa-bangsa lain di luar bangsa Ibrani pada zaman itu. Ya, kita mengenal istilah titisan ya. Ibu-ibu, ada manusia-manusia yang katanya menjadi manusia titisan dewa. Nah, itu dikenal pada zaman itu gitu. Bahkan sampai pada saat ini. Tetapi manusia titisan dewa itu hanya berlaku untuk kalangan tertentu saja. Hanya untuk raja-raja, ya seperti Firaun misalnya. Dia dianggap sebagai salah satu titisan dewa. Makanya dia dihormati, ditakuti gitu ya. Karena itu pemahaman masyarakat pada waktu itu. Tetapi rakyat jelata tidak akan pernah bisa menjadi titisan dewa. Hanya untuk kalangan tertentu. Nah, hanya Allah orang Ibrani, Elohim Yahweh yang memproklamirkan
bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan hanya segelintir manusia, bukan hanya sekelompok manusia, tapi semua manusia. Adam dan Hawa itu jadi modelnya gitu. Dan bukan hanya laki-laki, tapi juga perempuan. Konsep ini sangat mengejutkan masyarakat pada waktu itu gitu ya. Karena menjadi titisan ilahi saja, semua manusia menjadi titisan ilahi itu sungguh sangat mengejutkan. Apalagi perempuan pula. Karena perempuan dianggap kelasnya lebih rendah dari pria. Bukan pemikiran itu bukan hanya pada zaman dulu, sampai pada saat ini masih banyak orang yang berpikir bahwa wanita kelasnya lebih rendah dari pria. Nah, kebenaran ini menghancurkan semua paradigma manusia yang ada pada saat itu. Dan saya juga berdoa, ya ketika saya menemukan kebenaran ini, saya tidak waktu itu juga tidak terlalu memahami ya. Ketika makin direnungkan, saya makin merasakan ada satu kuasa gitu loh. Oh, betapa mulianya saya, betapa hebatnya saya. Ada hidup Allah di dalam hidup saya. Siapa saya? Yang hina, yang tidak berarti. Ya kalau konsep manusia, orang kaya saya ini nggak mungkin lah mau dewa berdiam di saya. Saya bukan keturunan bangsawan, saya bukan keturunan raja-raja. Tapi Allah yang saya sembah, Allah yang saya kenal dalam Kristus bersedia mau menaruh hidupnya, mempercayakan hidupnya dalam hidup saya. Ini yang harus terus-menerus menjadi paradigma yang baru dalam hidup kita. Bahwa kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Ada hidup Allah di dalam hidup kita. Ya. Ini implikasi dari kebenaran Kejadian 1 ayat 26-27 tadi. Yang kedua apa? Implikasi yang kedua yang membuat kita menjadi woman of God, bahwa ada karakter Allah di dalam saya. Ya boleh katakan bersama-sama, ada karakter Allah di dalam saya. Artinya saya bisa bertumbuh serupa karakter Kristus. Hal itu mungkin gitu loh. Ya. Bukan tidak mungkin saya bisa bertumbuh serupa karakter Kristus. Karena apa? Karena benih itu sudah ditanamkan dalam hidup saya. Saya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Keserupaan itu apa? Karakternya. Nah, ketika kebenaran ini menguasai hidup kita, ibu-ibu, kita jadi apa ya? Karakter-karakter lama kita itu kita berusaha untuk tinggalkan gitu loh. Karena apa? Karena itu bukan saya. Itu manusia lama, itu gaya hidup yang saya warisi dari nenek moyang saya gitu ya. Cara hidup sia-sia yang saya warisi dari nenek moyang saya. Tapi cara hidup yang benar yang saya warisi dari Allah itu adalah karakter Allah. Ya kalau kebenaran ini tidak menguasai hidup kita, tidak mengubah paradigma kita, kita hidup ya suka-suka kita gitu loh. Padahal kita ya waktu di camp kan ditantang, siapa yang mau menjadi Cafa, wanita pemberi kehidupan? Wah, kita maju semua. Artinya apa? Kita bersedia menjadi wanita pemberi kehidupan, tapi kalau kita tidak pernah menampilkan karakter Allah di dalam hidup kita, yaitu sama aja bohong gitu ya. Kita tidak pernah mengalami pertumbuhan. Ya memang tidak otomatis. Tetapi mari kita mulai dari kebenaran ini dulu. Bahwa ada hidup Allah di dalam saya, ada karakter Allah yang semakin bertumbuh, semakin berbuah melalui hidup saya.
Ya makanya Rasul Paulus bilang apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan harusnya karakter itu yang nampak. Bukan lagi karakter lama saya. Yang berikutnya apa? Implikasi yang berikutnya adalah kita, yang ketiga, ada otoritas Allah di dalam saya. Ya, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu artinya ada otoritas Allah di dalam saya. Boleh kita sama-sama katakan, otoritas Allah ada di dalam saya. Amin. Ini juga perlu terus-menerus kita renungkan. Jadi kebenaran yang berkuasa atas hidup kita. Banyak wanita yang kalah, banyak wanita yang hancur hidupnya, ya, setelah ikut camp, berkali-kali ikut camp, ya sudah jadi fasilitator, sudah jadi tim pelaksana, gitu ya. Tapi kalah terus oleh berbagai macam masalah. Hilang. Kemarin pertemuan pertama apa? Posisinya udah nggak jelas, bergesernya udah terlalu jauh. Dari mana kita tahu dia bergeser terlalu jauh? Dari mana kita tahu saya bergeser terlalu jauh? Ya dari respon-respon saya, dari kata-kata, dari tindakan perbuatan saya sehari-hari. Dari kekuatan saya menghadapi satu masalah. Kita bukannya makin kuat, tapi makin lemah. Ya. Akhirnya sudah tidak bisa lagi memberi kehidupan. Kenapa? Karena kita tidak punya iman bahwa kita punya otoritas. Kita harus punya iman ini. Kita bukan Allah, tapi kita punya otoritas Allah di dalam kita. Ya, makanya Musa waktu diutus kepada Firaun, Tuhan bilang apa? Dia kan selalu melihat kepada dirinya yang, aduh saya gagap, saya nggak bisa, nanti saya ditolak, saya begini, saya begitu. Musa hanya fokus kepada kekurangan dan kelemahannya. Tapi Tuhan bilang apa? Kamu pergi, aku jadikan kamu sebagai Allah atas Firaun. Dia bicara soal apa? Tuhan kasih otoritas penuh buat dia untuk menghadapi Firaun. Dan kebenaran ini juga harus juga kita imani. Saya punya otoritas menghadapi Firaun-Firaun yang ada di dalam hidup saya, di dalam rumah tangga saya, dalam pekerjaan saya, dalam pelayanan saya. Kita tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Yang keempat, implikasi dari kebenaran itu yang membuat kita menjadi wanitanya Allah. Kemuliaan Allah ada di dalam saya. Boleh kita ucapkan sama-sama? Kemuliaan Allah ada di dalam saya. Ini berarti apa? Ibu-ibu, saya mulia. Tuhan mengangkat saya dari kehinaan. Tuhan mengangkat saya dari keterpurukan. Dan saya ada bersama dia dalam kemuliaan. Artinya semua hal yang tidak mulia, yang hina, kata-kata yang kotor gitu ya, pikiran-pikiran yang kotor, perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Allah harus kita tinggalkan. Karena apa? Itu bukan kita. Kita harus kembali kepada hakikat kita. Bahwa kita ini adalah manusia yang diciptakan, wanita yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Amin, ibu-ibu. Nah, yang berikutnya, saya mau bagikan soal nilai dan harga. Keempat hal ini, ya,
Keempat hal ini ada hidup Allah di dalam hidup saya, ada karakter Allah di dalam hidup saya, ada otoritas Allah di dalam hidup saya, ada kemuliaan Allah di dalam hidup saya. Itu yang membuat kita bernilai. Jadi bukan penampilan lagi, bukan hal-hal yang fana, bukan hal-hal yang bisa rusak, bukan hal-hal yang bisa binasa. Tetapi 4 hal ini yang harus kita pakai menjadi dasar untuk membangun hidup kita sebagai seorang wanitanya Allah. Dan itu yang membuat kita bernilai. Ada perbedaan yang saya pahami antara nilai dan harga. Kita seringkali luka, kecewa, pahit, marah. Karena apa? Karena kita menuntut harga. Nilai itu menentukan harga. Memang kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya mirip ya. Bernilai, berharga, punya nilai, punya harga. Tapi saya memahaminya, saya merenungkannya itu berbeda gitu ya. Nilai itu menentukan harga. Harga biasanya itu labeling, dilekatkan, ya, dilabelkan. Ya, apalagi kalau yang penjual tahu ya, yang punya toko tahu tuh, kasih harga sekian, barang ini kasih harga sekian. Oh, nilainya berapa ini? Ya karena dia barang antik apa dan sebagainya, oh kita kasih harga sekian. Jadi nilai menentukan harga. Nah, saya ambil contoh gini, Ibu-ibu. Ada satu toko perhiasan, mereka mau mengadakan pameran. Ya, ada barang-barang yang sangat berharga, berlian, dari yang karatnya kecil sampai karatnya besar, dari yang giwang sampai yang kalung, tiara gitu ya. Mahal-mahal semua. Semua sudah dikasih harganya dengan benar. Ini harganya sekian, ini harganya sekian. Tapi menjelang hari dibukanya pameran, ada karyawan yang iseng, Ibu-ibu. Dia nggak curi, tapi dia tuker harganya. Ya, harga anting berlian yang karatnya kecil, dia tuker dengan harga kalung yang karatnya besar, berliannya banyak gitu ya. Dia tuker semua. Dan ketika pameran dibuka, kehebohan terjadi. Karena apa? Karena semua orang bingung. Ini kok barangnya nilainya segini, kok harganya segini ya? Nilainya tinggi tapi kok harganya rendah. Dan itu membuat kekacauan. Akhirnya mereka tutup, lalu mereka riset ulang semua, dikasih label harga yang benar sesuai dengan nilainya, lalu kemudian dibuka kembali dan semua orang bisa tenang mengikuti. Puas, oh benar ini nilainya sekian, harganya sekian gitu. Nah, itu membuktikan bahwa apa? Nilai itu menentukan harga. Harga bisa berubah, Ibu. Dunia bisa memberi penilaian, penghargaan sesuka-suka mereka. Dan mereka bisa ganti-ganti. Saya ada bikin taplak meja sulaman tangan, handmade. Ya, kebetulan saya punya hobi baru menyulam. Kemudian saya jualin gitu ya ke teman-teman gitu. Suami saya ketika lihat itu dia bilang, itu kamu jual harga berapa segitu? Saya bilang sekian. Wah murah banget, naikin katanya gitu. Waduh saya udah terlanjur ngomong harganya segitu, saya bilang gitu ya. Tapi ada teman lain, ada ibu lain yang WA saya,
Bu maaf saya sudah kasih tahu ke teman, katanya kemahalan. Nah coba, satu barang bisa dihargai beda-beda. Ada yang bilang kemurahan, ada yang bilang kemahalan gitu ya. Padahal satu barang loh. Tapi saya sebagai pemilik, saya nggak sakit hati gitu ya, nggak apa-apa kalau dibilang kemahalan. Ya, mereka nggak tahu gimana saya menyulamnya dengan tangan saya sendiri. Ini bukan pekerjaan mesin gitu ya. Makanya ada yang marah, tenunan-tenunan sekarang banyak yang mesin. Harganya lebih murah. Ya, saya pernah pakai tenunan yang mesin dan saya ke daerah NTT yang di sana tuh banyak tenunan tangan gitu ya. Ada ibu pendeta satu dia marah. Inilah yang membuat tukang-tukang tenun itu jadinya gak laku lagi. Karena apa? Karena semua dibuat mesin. Sepertinya motifnya tenunan tapi harganya lebih murah. Nah, ibu-ibu dalam hidup kita sehari-hari, seringkali kita terganggu dengan harga yang dilabelkan orang kepada kita sebagai wanita. Kita luka, kita marah, kita sakit hati karena apa? Karena kita dihargai rendah. Saya mau katakan ibu-ibu bahwa jangan kejar harga dari manusia. 4 hal ini, ada hidup Allah di dalam hidupmu, ada karakter Allah dalam hidupmu, ada otoritas Allah dalam hidupmu, ada kemuliaan Allah dalam hidupmu. Itu sudah sangat membuat engkau bernilai tinggi di mata Allah. Dan engkau juga harus punya persepsi yang sama dengan Allah terhadap dirimu. Sehingga berapapun, bagaimanapun orang memberi harga kepadamu, harusnya kita nggak terganggu. Harusnya. Kalau kita punya kebenaran yang kuat di dalam diri kita, kita nggak terganggu. Seperti saya nggak terganggu. Ada yang bilang kemahalan, ada yang bilang kemurahan. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya puas dengan harga yang saya tentukan. Saya tidak, ketika orang bilang kemahalan, saya nggak bilang, oh kemahalan ya, aduh rugi deh saya gitu ya. Ada kalau yang bilang kemurahan, saya nggak bilang, aduh rugi dong saya gitu. Bilang kemalahan, enak aja lu kagak tahu apa, gue capek apa, saya ngomel-ngomel, saya enggak. Ya udah nggak apa-apa. Yang bilang kemahalan ya udah nggak apa-apa, nggak beli ya nggak apa-apa, saya juga nggak paksa, gitu ya. Tuhan juga puas dengan kita. Ketika Dia menciptakan kita, Dia bilang sungguh sangat baik. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan nggak ganti dengan yang baru, ibu-ibu. Dia tetap menghargai apa yang Dia ciptakan. Karena apa? Dia puas dengan kita. Dia tahu bahwa apa yang Dia buat itu bernilai, sekalipun manusia sendiri merusak harganya. Sekalipun dunia merusak harganya, tapi di mata Tuhan, ciptaannya ini punya nilai yang tetap sama ketika Dia pertama kali mengulurkan tangannya untuk membentuk manusia. Seharusnya kita punya cara pandang yang sama, supaya apa ibu-ibu? Supaya kita tidak lagi luka, pahit, kecewa, yang hancur hidup kita karena harga-harga label-label yang diberikan oleh manusia terhadap kita. Kata-kata yang mungkin merendahkan kita bisa membuat kita hancur, bisa membuat respon kita jadi salah, keluar juga kata-kata yang nggak benar. Nah, mari kita benahi diri kita, paradigma kita. Kita tekun setia menghidupi nilai hidup kita ini. Saya percaya harga itu akan datang dengan sendirinya. Nggak usah kita tuntut.
Biarkan orang lain menikmati nilaimu, mengalami nilaimu, dan kemudian mereka memberi harga yang benar. Jangan kita yang tuntut. Karena kalau kita yang tuntut, kita pasti akan sakit hati terus. Karena apa? Karena manusia selalu punya kecenderungan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan paradigmanya sendiri. Kalau orang yang luka dengan perempuan, dia mesti akan merendahkan perempuan. Lah kenapa kita harus mendasarkan hidup kita pada orang macam kayak gini? Mari kembali kepada apa kata Tuhan tentang hidup kita. Makanya kita bernilai, saya suka memakai kata bernilai ini, bukan karena diri kita loh Ibu. Bukan karena sifat-sifat kita yang khas gitu ya, yang khusus, yang unik, yang beda dari yang lain. Memang kita diciptakan satu-satunya, nggak ada kopiannya gitu. Tapi bukan itu, saya mau kita mulai berpikir dari Allah. Karena apa? Karena segala sesuatu dari Allah. Karena pada mulanya adalah Allah. Mari kita mulai berpikir dari situ. Semakin kita mengenal Allah, semakin kita mengasihi Allah, semakin kita mengasihi diri kita. Semakin kita mengenal diri kita. Jadi mari dengar apa kata Tuhan tentang kita, bahwa kita punya nilai yang luar biasa, dan Allah memberi harga yang luar biasa dalam hidup kita. Buktinya apa? Boleh klik lagi berikutnya. Buktinya apa? Dia beri Yesus Kristus. Klik, boleh klik lagi. Dia beri Yesus Kristus untuk menebus kita. Yesus Kristus mati, itulah harga kita. Harga yang diberikan Allah buat kita. Karena apa? Karena kita bernilai di matanya. Ini yang harus kita kejar dalam hidup kita. Bukan mengejar nilai dan harga dari manusia. Karena pasti kita akan kecewa. Kristus mati buat kita sebagai harga yang dibayarkan Allah untuk membuat gambar dan rupa Allah itu kembali. Gambar dan rupa Allah yang rusak itu dikembalikan, ditebus, dibayar kembali dengan harga darah anaknya sendiri. Nah, kebenaran ini, Ibu-ibu, ketika saya renungkan terus-menerus dalam hidup saya menjadi lebih aman. Saya tidak bisa mengatur mulut orang, saya tidak bisa mengatur penilaian orang, saya tidak bisa mengatur labeling orang tentang diri saya. Tapi yang saya bisa atur adalah cara pandang saya, persepsi saya tentang diri saya. Apa posisi saya di hadapan Tuhan. Kita hidup bukan menurut apa kata orang, tapi menurut apa kata Tuhan. Bukankah itu yang diteladankan oleh Yesus terhadap kita? Yesus tahu siapa diri. Sehingga ketika dia ditolak, dicaci maki, dihina, diabaikan, dia tidak luka, dia tidak pahit, dia tidak membalas. Dia tidak undur dari tugas yang Tuhan berikan, Bapa berikan dalam hidupnya. Dia terus berjalan. Karena apa? Karena dia tahu siapa dirinya. Dia tahu nilai hidupnya. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Dia lakukan. Dia jalani.
dengan ketekunan dan kesetiaan. Supaya apa? Supaya manusia boleh kembali kepada gambar dan kita wanita-wanitanya Allah boleh kembali kepada hakikat kita sebagai wanitanya Allah. Nah, ibu-ibu, power statement kita bilang apa? Kesempurnaan, boleh kita baca sama-sama. Kesempurnaan seorang wanita dan keserupaan dengan Kristus adalah hal yang sama. Ini yang mau kita kejar dalam hidup kita. Serupa dengan Kristus. Karena kita memang punya benih itu di dalam hidup kita. Serupa dalam karakternya, serupa dalam otoritasnya, serupa dalam kemuliaannya. Karena kita percaya ada hidupnya di dalam hidup kita. Amin, ibu-ibu. Saya akhiri kebenaran ini, kita akan masuk ke dalam kelompok, diskusi kelompok. Ya, saya bersyukur untuk Zoom ini, kita bisa bagi kelompok. Ya, kita bisa bagi kelompok di Zoom, jadi sama kayak di camp. Pertanyaannya saya ada bagi dalam 5 bagian. Jadi mungkin ke satu kelompok beda membahas pertanyaan yang berbeda. Nanti sudah diatur oleh tim yang lain. Ya. Yang kita diskusikan itu berdasarkan 5 poin, 4 poin tadi dan 1 soal nilai tadi ya. Jadi 5 poin yang saya sampaikan. Yang pertama tentang hidup Allah di dalam hidup saya, ada karakter Allah di dalam hidup saya, ada otoritas Allah di dalam hidup saya, ada kemuliaan Allah dalam hidup saya, dan bagaimana nilai saya. Ya. Nah, jadi nanti silakan ibu-ibu dalam kelompok terbuka saja ya, kita gunakan waktu sebaik mungkin. Gimana Ibu Ina, sudah siap dengan pembagian kelompok? Nanti ada waktunya, kita akan kembali lagi. Dan masing-masing kelompok akan melaporkan hasil diskusinya. Ya, ada ketua kelompok yang akan dipilih nanti di situ. Ya, silakan. Iya, baik Bunda, akan silakan ke moderator. Baik, yang dibagi menjadi 5 kelompok. Nanti satu kelompok akan diberikan 2 pertanyaan. Dan setiap ketua kelompok sudah dibagi dan kita akan masuk kembali dalam ruangan pukul 15.15. Kita akan masuk dalam kelompok kita masing. Sudah dibagikah kelompok pertanyaan yang mana untuk kelompok mana? Pertanyaan ada di untuk chat. kelompok pertama ada 2 poin. Soalnya ini digabung semua. Kan hasil diskusinya tadi. Dimulai dari kelompok 1 sudah ada. Ketua kelompok 1 boleh silahkan menyampaikan hasil diskusinya tadi. Iya, Shalom. Kayaknya saya kelompok 1 ya. Saya lupa lihat lagi tadi itu kelompok berapa. Kayaknya Bu Ani. Kalau nggak ada yang merasa kelompok 1 berarti ya. Ibu Pendeta Ani boleh usul, karena tadi kita ada miss kelompok berapa, jadi terima kasih Bu Pendeta Ani. Jadi kami tadi di kelompok saya
itu kami membahas bagaimana respon kita ketika menghadapi tantangan, ancaman, karena memang tadi kami hanya menangkap satu soal itu ya, dan kita membahas itu, dan rata-rata ada 5 orang, saya, Ibu Florence, Ibu Rosalin Funai, Ibu Eka Yuli Laia, ya, kemudian dengan Ibu Nelly Silitonga. Kami membahas bahwa ketika menghadapi respon terhadap masalah ancaman, itu ada perbedaan ketika kita belum hidup dalam kebenaran dan kita setelah kita mengetahui kebenaran. Dan banyak yang memberikan kesaksian bahwa grup atau kelompok atau camp Cafa ini sangat membantu kita untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan firman, sehingga itu juga mempengaruhi respon kita. Dan dari 5 hal yang tadi disampaikan oleh Ibu Nana, kami melihat ada banyak proses Tuhan untuk pembentukan karakter, secara khusus dalam hal respon. Jadi sampai hari ini pun kami menyadari bahwa respon-respon yang otomatis itu secara manusiawi, kedagingan itu masih bisa terjadi, tetapi cepat kembali kepada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Kami merespon sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami berlima mengakui bahwa itu semua adalah proses Tuhan dalam hidup kami. Sehingga sampai kapanpun, sampai akhir hidup ini, masalah ancaman itu tetap akan kita hadapi. Tetapi semakin banyak hal yang kita hadapi, semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita tahu kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Jadi itu yang kami berlima sharingkan tadi, sehingga sebagai wanita Allah, wanita yang memberi kehidupan, ketika kita berhasil, ketika kita keluar dan kita akan menolong orang lain yang juga ada dalam posisi seperti kita semula. Saya kira itu Ibu Pendeta Ani, Ibu Pendeta Geraldine, hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta Iren. Untuk kelompok selanjutnya yang membahas tentang pertanyaan dalam pengalaman hidup selama ini merasa kalah. Kelompok 2, silakan Ibu-Ibu yang mau pertanyaan ini sampaikan hasil diskusi di kelompok. Ini tentang pengalaman hidup, pernah kalah atau menang gitu, betul ya Bu? Halo ya, Ibu? Betul Bu. Betul ya, oke. Dan itu dari kami, tadi kami merasa kelompok 3 karena tulisannya room 3. Jadi kita, ada saya, Lia, ada Ibu Veronica Eli, ada Bu Juita, ada Bu Lia Yoku, kita sama-sama sharing bahwa dalam pengalaman kita ini kita pernah merasa kalah dan kita juga pernah merasa menang. Saat kita merasa kalah, itu saat kita dihadapkan pada persoalan yang kemudian kita rata-rata kita di situ melupakan Tuhan. Kita bahkan melupakan otoritas Allah kepada kita. Kita tidak lagi mendekatkan diri, tapi kita pakai kekuatan diri kita sendiri. Kita pakai pikiran diri kita sendiri untuk menyelesaikan segala masalah kita. Kita lupa bersyukur, kita lupa bahwa Allah itu akan menolong dalam setiap perkara hidup kita. Bahkan kita sendiri berdoa, tetapi kita meragukan kekuatan Allah untuk menolong itu. Sehingga kita kembali lagi terjerumus dalam pikiran dan kekuatan kita sendiri. Akhirnya yang ada hanya semakin banyak kita jatuh dalam rasa ketakutan, dalam rasa kecemasan, dalam rasa ketidakpastian. Sedangkan dikala-kala kita merasa menang, meskipun menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup kita, kita tetap ada rasa tenang dan damai. Setelah kita sharing, kita semua bisa merasakan tenang dan damai dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi, karena kita saat itu merasa Tuhan hadir dalam hidup kita. Karena Tuhan ada dalam hidup kita. Karena kita merasakan bahwa kalau dalam hari ini Bu Nana memberikan kita bahasa bahwa ada otoritas Allah, itu kita merasakan adanya kekuatan yang Tuhan berikan dalam diri kita untuk maju, bukan lagi dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kita merasa kita bisa menyerahkan semuanya, berserah kepada kehendak Tuhan, dan Tuhan membimbing kita lewat hikmat-hikmatnya. Ini yang harus kamu ambil jalan, ini yang kamu harus ambil, dan kita ikut dalam jalan Tuhan itu. Kita merasa Tuhan bekerja, kita merasa Tuhan melindungi, kita merasa Tuhan menguatkan.
menguatkan kita semua. Itulah yang membuat kita bisa menang. Jadi sangat terberkati hari ini dengan apa yang boleh Bu Nana sharingkan kepada kami, dan kami boleh belajar bahwa benar 4 hal yang harus kita hidupi, nilai itu bahwa Tuhan Allah, ada hidup Allah dalam hidup kita, ada karakter Allah, ada otoritas Allah, dan ada kemuliaan Allah. Itu yang menentukan kita akan berada dalam posisi menang atau posisi kalah dalam menghadapi persoalan kita. Sekian dari grup kami. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Untuk kelompok selanjutnya, boleh di dengan pertanyaan karakter Kristus apa yang bertumbuh dalam diri kita selama ini. Silakan dari kelompok selanjutnya. Ada yang membahas pertanyaan ini. Oke, Ibu Ade mungkin boleh, Ibu Ade Tobing mungkin boleh sampaikan yang pertanyaan yang mengenai pikiran, kataan, yang terus-menerus kita lakukan. Ibu Ade boleh share dari kelompok selanjutnya. Ibu Ade atau Ibu Hilda boleh mewakili. Ibu Ade. Kelompok Ibu Santi. Untuk Halo, bukannya Ibu Rohani ya tadi yang? Bu Ade ya? Halo? Iya. Iya, tadi kalau dari tim kita membahas bahwa ada nggak perilaku, perkataan yang kita tahu itu salah tapi masih terus berulang begitu ya. Yang kita tadi bahas dengan 4 ibu. Ya, yang kita bahas tadi dengan 4 ibu bahwa kita memang menyadari bahwa ada beberapa kebiasaan yang salah yang perlu diubahkan. Namun kita juga tidak kompromi terhadap hal-hal yang memang terlebih ketika itu memang tidak benar. Jadi tapi kita mau berubah dan mau seperti Kristus. Bagaimana caranya berubah? Ya mau dibentuk dengan taat, dengan setia untuk hidup di dalam firman Tuhan, untuk hidup di dalam persekutuan dengan anak-anak Tuhan. Sehingga termasuk juga untuk mendukung suami, karena suami juga mendukung perubahan kita, jadi sama-sama mendukung perubahan itu. Itu saja ya sepertinya tadi. Yang saya syukuri bahwa sebenarnya tadi di diskusi itu bukan soal bagaimana kita bisa hebatnya berubah, tapi yang saya syukuri adalah sebagai istri, sebagai ibu, ketika kita menyadari bahwa memang ada perilaku kita yang masih salah, sebenarnya itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang menegur kita bahwa masih ada hal-hal yang perlu diubahkan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih, silakan Josephine dari Bandung, dari kelompok berikut. Ya, Ibu Santi. Silakan Ibu. Bu Santi silakan.
Mungkin ada yang satu kelompok dengan Ibu Santi. Ibu Santi Manurung, silahkan. Sudah. Ibu Santi dengar nggak? Ibu Santi? Ada yang satu? Ibu Santi, silakan. Mungkin bisa yang lain yang sudah siap dulu kali, biar nggak Iya. tunggu-tunggu. Iya, silakan. Yang satu kelompok dengan Ibu Santi boleh? Atau ada dari kelompok lain yang belum? Silakan. Sebut nama ketua kelompoknya aja, Bu Ani. Tadi kelompok Iya. saya Ibu Beatrice mungkin. Ibu Beatrice boleh? Ya, selamat sore semuanya. Kami tidak jelas dari kelompok mana. Kami anggotanya adalah Bu Marinto, Bu Lucy, Bu Yuli Lolong, sama Bu Nana, dan saya sendiri Beatrice. Jadi kebetulan kami membahas pertanyaan bagaimana tentang respon kita bila menghadapi tantangan, ancaman, dan lain-lain. Setelah tadi kami diskusi berlima, kami membahas bahwa sebelum ada kita mengetahui kebenaran Tuhan, respon lama kita itu adalah biasanya mulai panik, takut, mudah emosi. Tapi setelah kita mengenal kebenaran Tuhan, kita berusaha memberikan respon yang benar, kita memberikan respon sebagai pemenang dan bukan sebagai pecundang. Yaitu respon kita itu kita selalu kembali ke kebenaran firman Tuhan. Yaitu bila misalnya kita ada emosi, kita memberikan kasih yang lebih besar. Bila kita merasa takut, kita akan percaya lebih kepada Tuhan. Dan kita berusaha mempunyai karakter Allah dalam keluarga. Baik itu kita bisa memancarkan karakter Allah buat suami dan ke anak-anak juga, sehingga kita bila mereka ada kesulitan, kita akan lebih gampang untuk memberikan penghiburan, kemudian untuk memberikan pengampunan, dan tidak menghakimi tadi. Nah, itu adalah kesimpulan yang kami dapat dari diskusi yang tadi. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Silakan dari kelompok Ibu Alin, boleh menyampaikan hasil percakapan di grup. Kelompok Ibu Alin, silakan. Kelompok Ibu Pendeta Ina, silakan. Kelompok saya tadi sudah oleh Ibu Lia Wijaya. Oke, kelompok Ibu Alin sudah. Kelompok Ibu Marta. Ya, kelompok Ibu Pendeta Marta, silakan. Ya, tadi di kelompok saya ada Ibu Adriana, Ibu Yusti, Ibu Olivia, dan Ibu Herna Halim. Jadi kami tadi menjawab pertanyaan sama dengan kelompok 1. Tadi ketika kami sharing, kami saling dalam sharing itu kembali diingatkan bahwa
sifat dasarnya manusia itu kecenderungannya adalah ketika menghadapi permasalahan yang pertama kali muncul itu adalah emosi. Dalam menghadapi tekanan itu langsung emosi, entah itu marah atau tindakan apapun lainnya. Tapi ketika sudah mengalami kebenaran firman Tuhan, sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan, dan itu yang dipelajari didapat ketika mengikuti CAFA ini, terjadi perubahan ketika dalam menghadapi masalah. Bukan hanya yang dulunya gampang emosi, gampang marah, dan akhirnya berubah menjadi belajar untuk bersabar dan berespon benar ketika menghadapi tekanan, tapi juga terjadi perubahan dalam relasi dengan Tuhan yang dibangun dalam keintiman dalam berdoa, dengan membaca firman, tapi juga ada perubahan dalam relasi dengan pasangan masing-masing. Jadi ada di kelompok yang berbagi bahwa yang mungkin dulunya mengambil keputusan sendiri, tapi ketika telah mengetahui belajar kebenaran firman Tuhan, perubahan relasi dengan pasangan itu ditunjukkan dengan sebelum melakukan apapun, diskusi dulu dengan pasangannya. Gitu. Jadi itu satu hal yang luar biasa yang kami boleh sharingkan dalam kelompok tadi. Dan kemudian juga kami menyadari bahwa secara khusus ketika bicara tentang emosi, itu paling paling gampang tersulut adalah ketika diperhadapkan dengan orang-orang terdekat. Dan ketika sudah belajar firman, itu sudah belajar untuk mengontrol emosi, mengontrol bagaimana respon yang benar terhadap orang-orang di sekitar. Memang bukan berarti ketika sudah belajar firman, sudah ikut camp CAFA, jadi lurus-lurus aja gitu, tidak. Ada kalanya kembali kepada sifat dasar itu, tapi karena sudah belajar firman, itu tidak berlarut dalam hal yang demikian, tapi segera meminta ampun dan terus mengalami perubahan. Seperti itu, Ibu-ibu, dari hasil sharing kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Pendeta Marta. Mungkin ada kelompok yang belum menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan. Ada ibu-ibu yang belum menyampaikan hasil diskusinya? Tadi Ibu Santi satu kelompok dengan, silakan Ibu Santi. Ibu Vini ya yang akan menyampaikan jawabannya. Oh, Ibu Vini. Oke, Ibu Vini. Maaf tadi silakan. Tapi tadi tiba-tiba bermasalah, jadi nggak langsung ngomong, tidak langsung aja nanti ada di kelompok. Ibu Vini suaranya nggak ada. Ibu Vini suaranya hilang, Bu Vini. Boleh diwakilkan Ibu Santi. Bu Vini suaranya tidak terdengar. Oke, nanti ya saya lihat dulu catatannya nih. Kita buka contekannya ya. Ibu ini lagi di kebun ya, menikmati kebunnya di Lembang. Jadi nggak konsen nih. Ya, ini untuk jawaban dari kelompok kami ya. Ketika kita menghadapi masalah atau cobaan, yang pertama respon kami secara umum khawatir, terus takut,
dan ada yang menangis. Tetapi setelah kami merasa tenang, bahwa dalam doa, baca firman, kami bisa tenang, berpikir positif, dan akhirnya bersyukur walaupun kita menghadapi masalah. Karena kita juga punya orang-orang terdekat yang mendukung kita sebagai istri, yaitu suami kita, bahkan mungkin anak-anak kita, dan kita punya komunitas ya yang saling mendukung, membangun di antara sesama ibu-ibu mungkin, atau komunitas di dalam Komsel, yang membuat kita akhirnya merasakan damai sejahtera, walaupun mungkin masalah itu belum selesai ya, masalah itu masih ada, tapi yang pasti kita merasa bersyukur, tetap bisa mengucap syukur, dan itu saja, berpikir positif ya, berpikir positif. Mungkin itu dari kelompok kami ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Santi. Silakan, ada lagi kelompok lain? Yang merambat itu loh. Ada lagi? Ibu-ibu? Kalau sudah tidak ada lagi, boleh kita kembali ke Ibu Nana. Ibu Nana memberikan closing statement-nya dan menutup dalam doa. Ya, terima kasih Ibu-Ibu. Saya singgung sebentar soal diskusi kelompok kita. Sebenarnya 5 pertanyaan ini pertanyaan yang bicara soal respon menghadapi masalah. Tujuannya adalah bagaimana dalam masalah apapun kita boleh berespon dengan benar dan mengekspresikan hidup Allah. Gitu ya. Jadi mungkin respon otomatis kita bisa takut, khawatir, cemas, marah, tapi mari kita kembali kepada kesadaran bahwa ada hidup Allah dalam hidup kita, sehingga dalam menghadapi persoalan apapun, baik dalam hidup kita pribadi maupun dalam hidup anggota keluarga kita, kita mengekspresikan kehidupan Allah. Kita lihat masalah itu sebagai kesempatan untuk mengekspresikan hidup Allah. Kemudian tadi ada yang kelompok yang membahas tentang perbuatan yang terus-menerus dilakukan walaupun itu salah. Sebenarnya itu bicara tentang bagaimana kita menyadari bahwa ada kemuliaan Allah dalam hidup kita. Kalau kita menyadari bahwa ada kemuliaan Allah dalam hidup kita dan kita tahu bahwa ada satu dosa, ada satu kesalahan yang kita lakukan terus-menerus. Ya, kita tahu itu salah tapi kita lakukan terus-menerus. Ya, kita harus menyerahkan pikiran kita, mempersembahkan pikiran kita terus-menerus agar kemuliaan Allah yang memenuhi. Imajinasi kita boleh terus dikuduskan gitu ya. Sehingga kemuliaan Allah itu boleh nyata dalam hidup kita. Tadi yang kelompok yang membahas tentang soal kekalahan dan kemenangan itu sebenarnya kita bicara tentang otoritas Allah. Bagaimana kita mengaktifkan otoritas Allah dalam hidup kita. Ketika kita menghadapi masalah, kita didesain menjadi seorang pemenang. Kita dirancang menjadi seorang pemenang. Gitu ya. Jadi ya seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi orang yang tidak pernah berhenti mencoba. Tapi kalau kebenaran ini
terus-menerus kita miliki, bahwa ada otoritas Allah dalam hidup kita. Saya percaya bahwa kemenangan itu bisa kita miliki dalam area-area hidup kita. Nah, ibu-ibu, saya akan menutup pertemuan kita siang sampai sore hari ini. Kita harus memiliki yang namanya kecerdasan spiritual. Ya, kita tidak cukup hanya menyadari bahwa ada Allah. Kita tidak cukup hanya mengakui bahwa saya hidup dekat Allah atau Allah dekat dengan saya. Kita juga tidak hanya sekedar memproklamasikan bahwa Allah ada di dalam saya. Tapi kita harus menjadi woman of God itu sendiri. Kita harus menjadi perempuan Allah. Perempuan Allah artinya apa? Kita tidak hanya mewakili Allah, tapi kita menggambarkan dia dengan jelas. Kristus adalah model kita. Ya, mari kita semakin hari bertumbuh serupa karakter Kristus, karena itulah kesempurnaan kita sebagai seorang wanita. Kita berespon seperti Kristus, kita mengasihi seperti Kristus, kita melayani seperti Kristus, kita mengampuni seperti Kristus. Suamimu membutuhkan kekuatan dan kasih Allah. Anak-anakmu membutuhkan hikmat-hikmat Allah. Orang-orang yang ada di sekitarmu, yang Anda layani, membutuhkan sentuhan-sentuhan Allah. Dan Tuhan memakai Anda sebagai wanitanya untuk menjadi Allah bagi mereka. Woman of God. Oleh sebab itu, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi, mari kita terus mengekspresikan hidup Allah. Dalam keadaan apapun, masalah, ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, apapun juga, mari ekspresikan hidup Allah. Itulah kesempatan buat kita mengekspresikan hidup Allah. Teruslah menghasilkan karakter Kristus. Bertumbuhlah dalam setiap masalah. Bertumbuhlah dalam setiap pergumulan. Pakai itu menjadi ladang untuk menghasilkan karakter Kristus. Teruslah berotoritas dalam otoritas Allah. Kita adalah raja wali-raja-walinya Allah. Semakin banyak badai, semakin kita menunjukkan kekuatan Allah dalam hidup kita. Semakin kita terbang tinggi, mengatasi setiap masalah yang ada. Teruslah hidup dalam kemuliaan Allah dari hari ke hari. Kita bisa menang melawan semua kebiasaan buruk. Kita bisa menang melawan dosa dan kejahatan yang membelenggu kita selama ini. Selama kita hidup di dalam kemuliaan Allah. Jangan tuntut harga dari manusia. Tetap pegang teguh nilai kita, tetap tekun dan setia mengerjakannya, sampai kita kembali ke rumah Bapa. Dan dia akan berkata, baik sekali perbuatan anak perempuanku yang setia. Perjuangan kita tidak mudah, tapi saya percaya bersama dengan Kristus kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar karena ada hidup Allah di dalam hidup kita. Bangkitlah wanita-wanita Allah. Mari bangkitlah. Hari ini kita bangkit dan jadi pemenang, dan kita boleh menyelamatkan keluarga kita, banyak jiwa, agar mereka pun juga boleh mengalami kehidupan Allah. Mari kita nyanyi, Ku Mau Sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu, kesetiaan-Mu, kesabaran-Mu bagi kami, Tuhan. Aku menyebut nama saudara-saudaraku ini, Tuhan, di hadapan-Mu. Ibu Geraldina, Ibu Rohani, Ibu Julia, Ibu Ade Tobing, Ibu Adeline Francisca, Ibu Adriana Defretos, Ibu Ani, Ibu Beatrice, Ibu Evi Khalid, Ibu Florence, Ibu Gilda, Ibu Herna, Ibu Iren, Ibu Juwita, Ibu Lia, Wijaya, Ibu Lia Yoku, Ibu Melan, Ibu Lina, Ibu Luciana, Ibu Nelly, Ibu Marta, Ibu Santi, Ibu Elia, Ibu Vini, Ibu Mince, Kayuli, Ibu Yuli Lolong, Ibu Yusti, dan juga ada ibu yang lain yang hamba tidak tahu namanya Tuhan, tapi Kau mengetahui. Kami semua adalah anak-anak perempuan-Mu, kami semua woman of God, yang Tuhan tentukan, yang Tuhan jadikan untuk mengekspresikan hidup Allah, yang Tuhan berikan otoritas, yang Tuhan tanam benih karakter ilahi dalam hidup kami, yang Tuhan berikan kemuliaan bagi kami. Terima kasih, aku berdoa buat saudara-saudaraku supaya mereka boleh menerima segala hikmat dan pengertian yang benar, agar mereka boleh mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna dalam hidup mereka. Aku berdoa supaya hidup mereka layak di hadapan-Mu, serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan mereka memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Aku berdoa agar mereka semua dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan membiarkan kami dalam pergumulan kami untuk bertumbuh menjadi wanitanya Allah. Tolong kami agar kami boleh tetap teguh berpegang pada nilai-nilai kebenaran ini. Dan kami boleh terus berpegang pada perkenanan, pada kebenaran yang menguatkan kami. Terima kasih, kami mau berpisah satu dengan yang lain, kembali dalam kehidupan kami sebagai seorang ibu, seorang istri, sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Kami percaya Roh Allah menyertai kami, memimpin kami, mengurapi kami, menolong kami, menopang kami, memberi hikmat kepada kami, menghibur kami, membalut kami, menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang menguasai segala akal itu boleh menguasai hati dan pikiran kami. Dan kuasa Roh Kudus terus menuntun langkah hidup kami dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.